Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Syahyani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Ya, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu apa sih yang disebut dengan pembuatan keputusan? Di sini kita akan membahas menjadi 5 bagian, yaitu pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah sendiri merupakan respon terhadap suatu hal yang berjalan tidak baik atau membahayakan suatu perusahaan. Sedangkan pembuatan keputusan merupakan tindakan memilih solusi yang akan digunakan untuk mengatasi suatu masalah. Yang kedua yaitu ada fase pemecahan masalah. Terdapat 4 tahapan menurut Herbert A. Simon. Yang pertama yaitu aktivitas intelijen, yang kedua aktivitas perancangan, yang ketiga aktivitas pemilihan, dan yang keempat yaitu aktivitas pengkajian. Selanjutnya yaitu kerangka pikiran pemecahan masalah. Terdapat 2 kerangka berpikir yang berguna dalam pemecahan masalah, yaitu ada model sistem umum perusahaan dan model 8 elemen lingkungan. Lalu ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan langkah yang direkomendasikan untuk memecahkan suatu masalah dan membuat keputusan. Dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu upaya persiapan, yang kedua upaya pendefinisian, dan yang terakhir yaitu upaya pemecahan. Lalu ada pentingnya cara pandang sistem. Cara pandang sistem penting karena berguna untuk mencegah manajer agar tidak bingung, menekan pentingnya memiliki suatu tujuan yang baik, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, dan menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat. Selanjutnya yaitu membangun konsep. Yang pertama ada elemen proses pemecahan masalah. Terdapat 6 elemen proses pemecahan masalah, yaitu pertama dimulai dari adanya permasalahan, lalu melihat standar apa yang harus digunakan melalui suatu informasi, lalu setelah itu kita akan mencari solusi. Jika solusi tersebut terkena suatu batasan, maka kita harus menyiapkan juga alternatif solusi lain. Selanjutnya yaitu memilih solusi terbaik. Dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama yaitu analisis, yaitu mengevaluasi pilihan-pilihan yang ada secara sistematis. Lalu yang kedua ada penilaian, yaitu proses memilih atau menilai mana yang layak digunakan. Lalu yang terakhir ada penawaran, yaitu negosiasi antara manajer. Selanjutnya ada permasalahan versus gejala. Permasalahan sendiri merupakan keadaan atau situasi yang tidak sesuai harapan, sedangkan gejala merupakan kondisi yang dihasilkan dari suatu masalah. Dengan adanya gejala, kita dapat melihat penyebab dari timbulnya suatu masalah. Lalu ada struktur permasalahan. Dibagi menjadi 3. Ada masalah terstruktur, masalah yang tidak terstruktur, dan masalah semi terstruktur. Yang terakhir yaitu ada jenis keputusan. Terdapat 2 jenis keputusan, yaitu keputusan terprogram, merupakan keputusan yang rutin digunakan, dan keputusan yang tidak terprogram, yaitu keputusan yang bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Selanjutnya yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan biasanya digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan suatu masalah. Di sini ada model DSS. Model DSS merupakan model yang menghasilkan laporan khusus yang berkala serta output dari model matematika. Laporan ini biasanya berisikan respon terhadap permintaan ke basis data. Selanjutnya ada pemodelan matematika. Pemodelan matematika yang pertama yaitu ada jenis model. Ada model fisik, yaitu gambaran 3 dimensi.
atas entitasnya. Lalu ada model naratif, yaitu menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap. Lalu ada model grafis, yaitu menggambarkan entitasnya dengan abstraksi garis atau simbol. Lalu ada model matematis, yaitu setiap rumus atau persamaan matematika yang digunakan manajer bisnis untuk menggambarkan entitasnya. Selanjutnya ada penggunaan model. Terdapat 3 penggunaan model, yaitu memberikan pengertian, memfasilitasi komunikasi, dan memprediksi masa depan. Lalu ada kelas model matematis. Terdiri dari model statis atau dinamis, yaitu model yang melibatkan waktu sebagai variabelnya. Lalu ada model probabilitas atau deterministik, yaitu model yang melibatkan probabilitas atau kesempatan sesuatu akan terjadi. Lalu ada model optimisasi dan suboptimisasi, yaitu model yang memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Selanjutnya ada simulasi, terdiri dari skenario dan variabel keputusan. Skenario ini digunakan untuk menggambarkan kondisi yang mempengaruhi simulasi, sedangkan variabel keputusan yaitu nilai input yang dimasukkan manajer untuk mengukur dampak pada entitas. Lalu ada teknik simulasi, yaitu teknik yang menghasilkan solusi terbaik menggunakan skenario tertentu dan variabel-variabel pengambil keputusan. Lalu ada format output simulasi, yaitu melibatkan berbagai elemen skenario dan variabel keputusan pada layar atau halaman yang sama seperti output pada suatu praktik. Selanjutnya yaitu contoh pemodelan. Biasanya para eksekutif memberikan beberapa simulasi terhadap contoh pemodelan, yaitu seperti harga produk, jumlah investasi pabrik, jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran, dan jumlah yang akan diinvestasikan untuk pengembangan dan penelitian. Selanjutnya yaitu input model. Layar input model tersebut dapat kalian lihat pada gambar di sini. Layar ini digunakan untuk memasukkan data skenario untuk kuartal sebelumnya, dan yang ini digunakan untuk memasukkan data skenario kuartal yang selanjutnya. Selanjutnya ada output model. Rangkuman dari output model dapat kalian lihat contohnya seperti pada gambar di sini. Lalu ada kelebihan dan kelemahan pemodelan. Kelebihannya yaitu prosesnya dapat menjadi pengalaman belajar. Lalu kecepatan proses yang cepat ini dapat memungkinkan adanya suatu solusi alternatif yang cepat digunakan. Lalu ada model yang memberikan kemampuan prediksi atau pandangan kepada manajer. Kelemahannya yaitu kesulitan untuk membuat model sistem bisnis. Lalu ada kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Ada kapabilitas pemodelan statis, kapabilitas pemodelan dinamis, memainkan permainan bagaimana jika, dan antarmuka model lembar kerja. Lalu ada kecerdasan buatan atau AI. AI ini merupakan mesin atau komputer yang memiliki kemampuan atau perilaku yang dianggap seperti manusia. Wilayah AI terdiri dari 4. Yang pertama ada sistem pakar. Merupakan program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Lalu ada jaringan saraf tiruan, yaitu meniru filosofi atau fisiologi otak manusia sehingga mampu menemukan dan membedakan pola. Lalu ada algoritma genetik, yaitu menerapkan proses yang terkuat dan yang dapat memecahkan masalah. Lalu ada agen cerdas, digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang sifatnya berulang-ulang.
Selanjutnya ada daya tarik sistem pakar, terdapat 3. Yang pertama ada sistem pakar menawarkan kemampuan yang unik sebagai sistem pendukung keputusan. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan suatu manajer. Dan yang ketiga yaitu dapat menjelaskan alasan hingga menuju suatu keputusan. Selanjutnya ada konfigurasi sistem pakar. Yang pertama antar muka pengguna, yang kedua basis pengetahuan, yang ketiga mesin inferensi, dan yang keempat mesin pengembang. Sekian dari saya. Maaf karena masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.